warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ocang Mulyadi, PP 389, Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024, saya berada di SMAN 1 Surade dalam rangka pendampingan individu keempat, mendampingi, membersamai salah seorang CGP, yaitu dengan siapa Ibu? Rahayu Dwi Hanum. Rahayu Dwi Hanum. Oke, untuk selengkapnya cekidot. Oh, nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Ya. Ya. Sama ibu sini. Artinya lagi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 1 Surade, alhamdulillah pada hari ini Senin 19 Agustus tahun 2024 saya diberikan kesempatan hadir ke 10 kali Pak. Dulu ketika Ibu Itu ya. Rani 6 kali, sekarang ke-4, alhamdulillah ke-10. Kiranya saya mohon izin untuk kegiatan PI 4 Bapak, dengan tema evaluasi dan pengembangan pembelajaran. Kiranya Bapak bisa sedikit memberikan statement ataupun arahan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ocang. Bu Hanum yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ocang, PP Bu Hanum ya. CGP angkatan 10. Alhamdulillah sudah P4 nih. Sudah P4. Bulan depan P5. P6 selesai gitu ya. Insya Allah. Dan di P4 ini terkait dengan evaluasi dan pembelajaran. Alhamdulillah Pak Ocang selama di sini teman-teman CGP itu terutama terkait dengan pembelajaran ada dampaknya dari PGP ini dengan guru penggerak ini. Bagaimana tidak berdampak teman-teman CGP ya sebetulnya bukan hanya di angkatan 10 gitu ya, di angkatan 3, 5 dan seterusnya itu ada pembeda ya. Ada pembeda ketika teman-teman yang di PGP diberikan pemahaman tentang modul-modul, terus juga kepemimpinan pembelajaran, dan itu dampaknya sangat terasa. Dan saya sebagai user ya, sebagai pengguna, walaupun masih dalam pendidikan, tapi sudah terlihat perbedaannya. Dan ini mudah-mudahan bedanya yang baik Pak. Bedanya yang baik. Jadi mindset yang saya temui itu mindset teman-teman CGP itu berbeda dari mindset dari teman-teman yang belum ikut. Dan mudah-mudahan mindset yang baik ini bisa menular ke teman-teman yang lain. Yang minimal ketika ada perubahan tidak susah Pak ya. Gercep. Nah, itu gercep. Yang kita harapkan kan sekarang ini seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas apa yang disampaikan, dan izin saya sampaikan ke Bapak bahwasanya untuk 4 jam pembelajaran pendampingan hari ini fokus kegiatannya adalah tentang praktik pembelajaran dan juga pembelajaran. Kemudian diawali dengan observasi dan kiranya demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan serta boleh topik warganya. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali Ibu Rahel binti Hanum kita bertemu pada hari ini tepat jam 9.00 sesuai jadwal pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Kita akan bersama-sama dalam kegiatan pendampingan individu keempat Bu, ya. Dalam pendampingan individu keempat ini tema pendampingan kita adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran Ibu. Dengan fokus pendampingan ada dua, yaitu yang pertama adalah observasi kelas untuk melihat penerapan dari modul budaya positif Ibu, ya. Pembelajaran berdifferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Kemudian fokus yang kedua nanti kita akan melaksanakan penilaian observasi praktik pembelajaran. Adapun alur kegiatan kita Ibu 15 menit kita praobservasi, kemudian nanti 2 kali 45 kita melaksanakan praktik pembelajaran. Selanjutnya 30 menit nanti adalah pasca observasi, dan 30 menit terakhir adalah pengembangan dan rencana tindak lanjut. Baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Suasana hati Ibu saat ini kira-kira? Sedikit deg-degan Pak. Sedikit Ya. deg-degan. Tapi juga senang karena mungkin akan dievaluasi, jadi biar tahu perkembangan saya selama mengajar bagaimana. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Yang jelas kita jalani apa yang seharusnya kita dalam belajar, ya. Insya Allah saya akan mendampingi Ibu, dan sebelum kita melaksanakan observasi pembelajaran pada pasca observasi ini, kalau saya boleh mendengar dari Ibu, yang pertama, kira-kira dalam 1 bulan terakhir ILMS tentunya baik Ibu dengan fasilitator, kemudian dengan instruktur dan juga rekan, apa saja yang Ibu pelajari selama sebulan terakhir ini? Sebulan terakhir kita sudah masuk ke modul 3 ya Pak. Iya. Salah pemikiran saya gitu Pak. Modul 3 lebih ke pembimbing pembelajaran. Sekarang sudah masuk ke 3.2. Sebelumnya 3.1 saya mendapatkan berbagai banyak ilmu baru ya Pak. Masuk ke 3.2 terakhir adalah sebagai pembimbing dalam pembelajaran. Itu yang saya pelajari di bulan ini. Iya, iya. Benar Ibu, saya juga sering bersama Ibu di pembelajaran, baik itu kolaborasi ataupun elaborasi. Saya melihat Ibu sangat aktif, setiap kegiatan Ibu ikut dan juga berperan, ya. Ya. Terlebih ketika presentasi Ibu benar-benar bisa tampil, baik itu sebagai moderator, kemudian juga mampu menjawab berbagai tanggapan, ya. Ya. Jadi itu saya lihat Ibu. Nah, adakah kendala-kendala dalam pembelajaran di LMS? Sebetulnya kalau untuk kendala serius tidak ada ya Pak. Kan tetapi paling mengejar duit pengisian tugas ya Pak. Karena berbentrokan dengan pekerjaan yang lainnya, jadi ya mungkin ada bukan keteteran juga sih Pak, tapi harus dimaksimalkan gitu pada pekerjaan. Jadi proses pengaturan waktu. Ya, dengan waktunya Pak. Ya, saya memaklumi itu Ibu. Namun meski demikian, alhamdulillah, ya, Ibu setiap menit sebelum menit tugas selalu selesai. Meskipun kata Ibu itu adalah hambatan, ya. Iya, Pak. Tapi dengan upaya fokus dan juga pengaturan, Ibu bisa lalui. Terima kasih Ibu. Nah, Ibu, untuk praobservasi kelas ini, kira-kira persiapan Ibu dalam rangka praktik mengajar ini apa saja persiapan? Materi yang akan saya bawakan di
persiapannya. Dalam modul ajar rencana praktik ibu itu sebagai guru apa ibu ya? Guru fisika. Guru fisika. Kemudian pada rencana ini ibu mengajar kelas berapa? Kelas 11 FI 80 Kelas F5 tinggal dulu kelas ya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya untuk sekarang ada mendefinisikan besaran-besaran besaran-besaran pokok dalam matematika gerak lurus. Salah satu tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran tersebut karena area yang ingin dikembangkan ya baik itu dari sisi siswa ataupun dari sisi kompetensi area pengembangan yang sudah dicapai kira-kira apa saja ini? Kalau dari kompetensi saya sebagai seorang guru ya Pak, ya, saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiri, kemudian juga pembelajaran sosial emosional, selanjutnya pembelajaran yang berpusat tadi berpusat kepada murid, kemudian pembelajaran berdiferensiasi kompetensi yang ingin saya capai gitu. Kalau dari segi murid sendiri, karena nanti itu model pembelajaran yang saya lakukan itu problem based learning dengan metode diskusi kelompok, saya ingin anak-anak bisa memiliki manajemen diri dan kesadaran dirinya dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tidak dari sisi itu tidak area pengembangan dan dari siswa juga ada tiga ya ini. Nah sesuai dengan tujuan serta fokus area pengembangan ibu, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang dipersiapkan atau yang akan nanti ibu lakukan itu strateginya menerapkan apa? Strateginya betul tadi karena akan dilaksanakannya metode diskusi kelompok, tentunya saya membagikan kelompok murid terlebih dahulu, kemudian nanti akan dipandu juga dengan lembar kerja ya Pak, LKPD. Nah, setelah itu anak-anak akan melakukan praktik secara sederhana mengenai matematika gerak lurus, kemudian yang mengisi LKPD dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi ibu kalau boleh saya lihat ya. Baik, ibu kalau rentang 10 sampai 100 kira-kira rasa percaya diri dan persiapan ibu pertama dari rencana pembuatan RPP kemudian dengan alur-alur strategi tadi 10 sampai 100 tingkat keyakinan ibu ada di atas apa ini? Mungkin 90 Pak. Mungkin 90 Ya, karena 5-nya saya serahkan kepada anak-anak, 5 lagi berarti itu nanti hasil ketika observasinya berlangsung. Mudah-mudahan ibu ya. Nanti kita akan melaksanakan pembelajaran dan saya akan melakukan supervisi ya ibu ya dengan ibu sesuai dengan harapan ibu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya sesuai dengan rencana. Terima kasih ibu. Sekitar 15 menit kita lalui dan kita akhiri praobservasi ini. Terima kasih atas apa yang disampaikan dan selamat melaksanakan pembelajaran dan insya akan saya evaluasi dan saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa dan raganya ada di kelas ini, perhatikan ibu. Ini sebelumnya ada satu metode ketika kita mungkin merasa tidak enak hati atau mungkin bingung dan lain-lain ketika akan melakukan suatu pekerjaan, ada yang namanya istilah teknik stop. Tahu stop? Stop. Berhenti ya. Di sini kita melakukan teknik stop itu pertama ya satu stop. Kita berhenti melakukan apapun. Kalian harus berhenti melakukan apapun sekarang. Duduknya yang tegak. Oke. Kemudian T-nya itu adalah take a breath. Apa tuh take a breath? Take a breath. Ambil nafas. Suka bernafas kan? Ya. Selanjutnya nanti ada observe. Jadi observe itu kalian mengobservasi keadaan sekeliling, bagaimana apa yang
akan kita lakukan ke depannya gitu kan. Dan selanjutnya itu prosesnya apa yang tadi kita observasi akan kita lakukan. Nah, pertama sekarang stop melakukan apapun. Yang kedua coba pejamkan mata, ikuti ibu, pejamkan aja. Oke, kemudian tarik nafas pelan-pelan, tahan, keluar. Satu kali lagi, tarik nafas, ditahan, keluarkan pelan-pelan. Satu kali lagi, tarik nafas, tahan, keluar. Buka matanya. Sudah mulai tenang, relax? Sudah mulai ada jiwa dan raganya di kelas ini? Sudah. Ini apa? Ballpoint ya. Lihat ballpoint ini. Kalau kemarin kan spidol, sekarang ballpoint. Kita joget bareng. Oh, kita joget ya. Lihat dulu ballpoint. Ketika ballpoint ini berarah ke kiri, maka kalian badannya itu ke kiri. Kalau ke kanan juga ke kanan. Oke, siap ya. Kanan dulu. Nah, mau kalian ke kiri lagi. Kanan. Swing ballpoint. Sebelah kanan. Masih belum bareng. Ke sini. Sini. Ke sini lagi. Nah, mulai bareng. Lagi. Putar. Putar. Oke, tepuk tangan untuk kelas bawah. Nah, hari ini kita sudah masuk ke dalam materi kinematika program lulus. Kalau minggu kemarin atau 1 bulan yang kemarin kita belajar tentang vektor, di mana vektor ini tidak bisa. Di mana vektor ini merupakan materi prasyarat untuk kita masuk ke kinematika. Nah, tujuan pembelajaran ini kalian bisa mendefinisikan besaran-besaran pokok dalam kinematika. Masih ingat besaran-besaran pokok kelas 10? Apa? Panjang, masa, waktu, suhu, kecepatan, apa lagi? Intensitas cahaya, jumlah, kecepatan nggak masuk ya, kecepatan itu masuk ke dalam besaran turunan. Itu adalah besaran pokok di kelas U berarti. Pamawa, suhu inju, panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas, jumlah, zat. Ini salah satunya adalah besaran kinematika. Ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian bisa membedakan nih apa itu jarak dan apa itu perpindahan, serta apa itu kecepatan dan kelajuan. Terakhir kita akan menganalisis grafik. Tahu grafik kan? Sumbu X dan sumbu Y. Grafik posisi antara posisi dengan waktu, kecepatan dengan waktu, dan kecepatan dengan waktu. Oke. Ini adalah peta konsepnya, kelihatan nggak sampai belakang? Tahu ya? Oke. Di sini kinematika itu merupakan bagian dari mekanika. Perlu kalian tahu mekanika itu di dalam fisika ilmu yang mempelajari tentang gerak. Jadi setelah matematika turunlah ada besaran dan satuan, salah satunya tadi besaran pokok dan besaran vektor, turunan dan vektor yang sudah kita pelajari. Kemudian ada kinematika. Kalau kinematika itu kita belajar gerak tanpa harus kita ketahui penyebab geraknya apa. Itu kinematika. Asalkan misalkan penghapus ini bergerak, kita tidak harus tahu apakah dilempar, ditendang, atau dibagaimanakan. Yang penting penghapusnya bergerak. Di dalam kinematika nanti ada gerak lurus, ada GLBB, gerak lurus berubah berat-berat, dan ada gerak melingkar. Ya, kita akan belajar tadi tentang gerak lurus dulu, mengenai besaran-besaran fisiknya atau besaran-besaran. Oke, selanjutnya nih, kelihatan ada gambar. Ini siapa? Gambar. Ini market itu apa? Toko ya, pasar kan? Ini pasar. Ini sekolah. Oke, ya, ini adalah gambar
orangnya, pasar, rumah sakit, dan sekolah. Diceritakannya begini, seorang pelari akan menuju sekolah. Tapi sebelum dia sampai ke sekolah, dia harus melewati pasar dulu. Berapa kotak nih pelari sampai ke pasar? 5 atau 6? Berapa? Siapa yang 5? Berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Ya kan? Pelari sampai ke pasar itu membutuhkan 6 kotak perjalanan. Oke. Lanjut, dari pasar ke rumah sakit. Berapa kotak? 3. Tadi 6 kotak, sekarang 3 kotak. Dari rumah sakit ke sekolah. 3 apa 2? 3 kotak. Jumlahkan berapa kotak? 2. Ada 12 kotak. Jadi perjalanan pelari sampai ke sekolah melewati pasar dan rumah sakit itu membutuhkan 12 kotak. Paham ya cara menghitung kotaknya? Kita lanjut. 6, 3, betul ya? Hanya saja ini diubah ke kilometer. Berarti ini kita bisa sebutkan sebagai 12 kilometer. Sebetulnya kalau dari gambar, pelari ini bisa langsung menuju ke sekolah. Tapi kan karena dia pelari pasti ngambil jarak yang jauh ya. Oke. Kalau misalkan dari titik awal sampai ke sekolah itu berapa kotak tuh? 3 ya. 1, 2, 3. Ini dari titik awal ke titik akhir. Pelari butuh 3 kotak atau 3 kilometer. Di gambar yang ini sudah diketahui dari titik awal sampai kepada sekolah itu membutuhkan 30 menit ya waktunya. Tapi ketika melewati jalan pintas, pelari hanya butuh 12 menit. Berarti di sini butuh 30 menit. Di sini butuh 12 menit. Apa perbedaannya? Ketika pelari mencapai 12 km dan pelari hanya mencapai 3 km. Perbedaannya apa? Jarak dan waktunya berbeda pasti ya. Selanjutnya. Tadi di dalam besaran fisis ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya kelajuan. Kecepatan itu di sini kita tampilkan sebagai perpindahan dibagi dengan waktunya. Sementara untuk kelajuan jarak dibagi dengan waktu. Menurut kalian, perpindahan itu bagian yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang 12 km atau yang 3 km? 12? Yakin? Oke, kita kunci. Ini perpindahan ya menurut kalian. Berarti yang 3 km adalah jarak. Oke. Ini jarak, ini perpindahan. Kita lanjutkan. Kecepatan itu perpindahan terhadap waktu. Kecepatannya, perpindahannya ternyata yang 3 km. Benar.
Dua kali apa? Sampai kayak 2 meter kan? 200 cm ya. Dari situ ya. Ini ada permasalahan nggak? Udah praktiknya belum? Gimana tuh? Bu, cara sentimeter gimana? Meter gimana? Kenapa? Kenapa? Ini kan? Ini penting.
Silakan Bu Wahid. daripada 0,3 sehingga waktu yang dibutuhkan waktu yang digunakan lebih sedikit. Sama? Oke, semakin cepat kecepatannya ya. Kalau kebutuhannya juga semakin sedikit. Berdasarkan grafik fungsi masa percepatan ada waktu menunjukkan bahwa hasil dari jumlah kecepatan semakin naik dan jumlah waktu semakin dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Hampir sama dengan tadi ya. Jumlah kecepatan semakin naik, maka waktu yang dibutuhkannya semakin sedikit. Sudah dibuat hasil grafisnya, berarti nanti minggu depan ibu minta hasilnya itu dalam berbagai macam produk. Misalkan kan saya mah kelompok 1 mau dibuatkan video nih praktik pembelajarannya, atau misalkan kelompok 5 saya mah mau membuat poster untuk hasil pembelajaran hari ini. Misalkan kelompok ini infografis, atau kelompok yang sebelah sini misalkan mau dibuatkan narasi gitu ya. Tadi misalkan hari ini kita melakukan praktikum tentang kinematika secara lurus, kita melakukan juga ya. Jadi tiap kelompok bisa beda-beda, tergantung kalian maunya apa gitu ya. Bisa video, poster, infografis, kemudian narasi. Untuk hari ini karena pembelajarannya sudah selesai dijelaskan, untuk materi ini ada yang mau menyampaikan nggak gimana suasana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran? Biasanya ada alhamdulillah. Berdiri deh. Siapa namanya? Kemudian bagaimana perasaan? Terima kasih tepuk tangan untuk saya. Dengan PowerPoint, Ibu, alhamdulillah 105 menit kita lalui, berawal dari para observasi ya 15 menit, kemudian barusan adalah 2 kali 45 menit pelaksanaan praktik pembelajaran. Dan selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol percakapan temanya tentang seputar kegiatan barusan. Yang pertama, kiranya Ibu bisa sampaikan bagaimana perasaan Ibu ketika sebelum pelaksanaan praktik tadi dan setelah praktik barusan. Sebelum praktik kan tadi deg-degan ya Pak, deg-degan karena akan dievaluasi, tapi ada senangnya juga karena pasti akan ada hal-hal yang saya ketahui perkembangan dan kekurangannya. Nah, setelah melakukan observasi, alhamdulillah ternyata tidak semenakutkan yang di awal ya Pak. Anak-anak juga tadi enjoy, happy karena menerima pembelajaran yang benar-benar saya siapkan sebagai observasi tadi. Syukur Ibu, alhamdulillah memang perasaan Ibu jauh lebih plong ya, Ya, lebih tenang. dari sebelumnya. Ibu, antara 10 sampai 100 menurut Ibu pelaksanaan barusan
sesuai rencana seperti yang Ibu buat, kira-kira berapa? Untuk kesesuaian rencana 95% Pak. 95% ya. terlaksana Terlaksana. sesuai. Sesuai. Kemungkinan dalam perasaan Ibu atau menurut diri Ibu pribadi yang tidak optimal ataupun belum sesuai, tidak sesuai dengan rencana, itu pada hal apa kira-kira? Untuk diferensiasi kontennya yang mungkin Pak, sebetulnya hari ini tidak terlalu banyak diferensiasi konten karena saya fokusnya ke metode diskusi dan kelompok murid gitu Pak, dan untuk hasil produk, diferensiasi produk. Karena tadi untuk kontennya saya yang melakukan PowerPoint dan lembar kerja kepada murid. Ini yang menurut saya belum Optimal. Iya, meskipun hanya sebagian kecil, tapi bukan berarti tidak ya Iya. ditampilkan. Tapi terima kasih. Selanjutnya 10 sampai 100. Kalau menurut Ibu, suasana pembelajaran baik dari siswa ataupun metode yang Ibu berikan, Ibu merasakan kepuasan suasana pembelajaran itu berapa? Apanya ya Pak? Iya. Puasanya ada di 95 juga Pak. 95. Sesuai dengan pelaksanaan tadi. Iya, iya. Suasana yang mungkin Ibu merasa kurang pas ataupun belum optimal itu suasana mana? Belum optimal mungkin dari segi tadi ketika diskusi kelompok ada bagian-bagiannya 15 menit anak-anak praktik, kemudian 10 menit mengerjakan hasil diskusi, lalu menganalisis grafik, dan tadi ada pelebaran waktu istilahnya Pak. Dari diskusi kelompoknya anak-anak mungkin ada beberapa yang tidak paham ataupun kendala lainnya, jadi anak-anak meminta bantuan saya untuk memberikan penjelasan-penjelasan lebih yang menjadikan waktunya juga semakin agak lama dari perencanaan sebelumnya gitu Pak. Iya, jadi mungkin pada pemanfaatan waktu ya, Pemanfaatan waktu. terutama juga siswa ada kesulitan Iya, ketika betul. kelompok. Nah, kira-kira untuk kedepannya ini, mengatasi kesulitan tentang waktu dan juga kemampuan siswa ini, kira-kira teknik Ibu mengatasi hal tersebut itu bagaimana? Untuk kedepannya saya rasa untuk mengatasi manajemen waktunya ya Pak yang tadi kurang optimal, bisa dibuatkan diferensiasi kontennya Pak. Jadi tidak hanya PowerPoint dan lembar kerja, mungkin nanti saya lebih ke silakan anak-anak kalian mencari referensi terlebih dahulu di internet sesuai yang kalian mau, tapi topik materinya tentang ini, jadi anak-anak lebih tahu lebih dulu gitu Pak, tahu lebih dulu mengenai konsep apa, pembelajaran apa yang akan dipelajari hari ini. Kira pencapaian tujuan pembelajaran Tujuan dari pembelajaran. praktik tadi itu mencapai berapa? Kalau untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah Pak 100 kalau menurut saya, karena semuanya tersampaikan. Semuanya Ya, tersampaikan. dari tadi anak-anak mulai menganalisis grafik besaran-besaran fisis, gerak lurus, kemudian melihat membedakan antara kecepatan dan kelajuan, perpindahan dan jarak, lalu menganalisis grafik hasilnya sehingga anak bisa menyelesaikan konten-konten tersebut dengan tadi diskusi kelompoknya. Terima kasih. Dalam pencapaian tujuan tadi itu merasa 100. Kira-kira alat ukur yang bisa digambarkan itu alat ukur pencapaiannya. Hasil diskusi kelompok mungkin Pak, hasil lembar kerja yang anak-anak terisi seluruhnya, kemudian bisa mempresentasikannya dari apa yang anak-anak kerjakan. Itu tadi disebutkan terlihat dan terlaksana ya. Iya. Adakah hal yang paling sangat Ibu rasakan kesulitan dalam praktik tadi? Kalau kesulitan yang serius tidak ada Pak, alhamdulillah, karena anak-anak gampang diarahkan, kebetulan juga praktikum sederhana ini Pak. Tapi mungkin tadi lebih ke manajemen waktu saya pribadi Pak untuk memberikan pemahaman konsep ketika diskusi kelompok kepada anak-anak. Kesulitannya sih.
Baiklah Ibu, terima kasih Ibu telah melaksanakan bakti dan Ibu memberikan sikap diri apa yang Ibu sampaikan. Iya. Kira-kira Ibu dari pengalaman pelaksanaan hari ini, pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan di kemudian hari, baik itu kepada siswa ataupun kepada lingkungan Ibu? Kalau saya pribadi lebih ingin ke diferensiasi pembelajarannya aja Pak. Karena tadi juga dirasa bahwa optimal, saya ingin ke depannya ketika saya melakukan proses pembelajaran, diferensiasi kontennya ada, diferensiasi praktiknya ada gitu Pak. Ingin lebih ke sana karena untuk terpusat pada murid menurut saya tadi sudah terlaksana di diskusi. Baiklah Ibu, setelah saya mendengar refleksi dari Ibu, kiranya saya juga berikan kesempatan untuk memberikan umpan balik ya terhadap kegiatan Ibu. Yang pertama, secara umum dan keseluruhan, saya melihat alhamdulillah Ibu bisa melakukan persiapan termasuk RPP, mulai dari tujuan, kemudian juga strategi, kemudian asesmen dan lampiran-lampirannya Ibu telah persiapkan. Kemudian ketika pelaksanaan tugas secara umum Ibu bisa melaksanakan sesuai dengan rencana ya. Dan hal-hal yang secara bukti bisa saya sampaikan kepada Ibu bahwa kegiatan awal di doa tadi juga ada seperti absensi siswa, persepsi ya. Kemudian juga pemusatan perhatian siswa itu di kondisi awal ini berkaitan dengan penataan situasi dan kondisi ya, agar proses pembelajaran bisa nyaman itu di awal. Kemudian guru juga Ibu ya dalam melaksanakan pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan, kemudian tadi penjelasan langkah-langkah, kemudian diskusi, laporan hasil diskusi, termasuk refleksinya ya, untuk mengukur itu Ibu melaksanakan. Dan saya melihat diskusi siswa juga cukup antusias, melihat semua kelompok juga berperan ya. Namun kiranya dalam manajemen saya bisa melihat dan merasakan kiranya untuk penyebaran saya melihat mungkin karena di depan yang lebih sering bertanya atau mungkin jadi Ibu fokus yang di depan, tapi semuanya juga dikunjungi ya, dibantu, tapi kelihatannya ada satu titik. Juga saya melihat mayoritas ya, karena memang enaknya ketika presentasi ya, memang di depan gitu ya. Jadi mayoritas Ibu kelihatan dalam satu titik ya, kurang menyebar ke seluruh tempat. Nah itu kiranya catatan-catatan yang bisa saya sampaikan. Dan Ibu tadi juga di bagian akhir cukup ya memberikan stimulus, refleksi, umpan balik, termasuk juga rencana tindak lanjut. Tadi termasuk penagihan tugasnya berupa produk gitu. Betul sekali, sehingga nanti Ibu konsen ke diferensiasinya adalah produk dan konten. Itu ada pada sini. Kiranya demikian Ibu untuk pasca observasi, dan selanjutnya tentang langkah-langkah setelah Ibu melaksanakan PI 4 ini ya. Pada hari Sabtu tanggal 24 kita akan melaksanakan Lokakarya. Nah pada Lokakarya tersebut fokus utamanya adalah coaching. Namun apa yang dicoachingkan, apa yang dikerja kelompokkan itu adalah dokumen dari hasil kegiatan ini. Jadi hasil pembelajaran ini
nanti dibawa ke kelompok, didiskusikan, kemudian pasca observasinya itu nanti oleh teman di kelompoknya. Jadi dokumen dari sini insya Allah Ibu persiapkan, termasuk juga saya mendokumenkan nanti untuk bahan Lokakarya 4. Kemudian Ibu, tahap ini adalah merupakan tahap kedua bagi Ibu. Yang pertama tentang penerapan budaya positif dan juga pembelajaran berdifferensiasi dengan basis kecerdasan emosional sosial ya, sosial emosional. Ini yang pertama kan Ibu pemahaman diri ya. Ibu belajar bersama pasien dan juga instruktur. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah Ibu praktik hari ini. Nah, tinggal tahap ketiga nanti di PI 5 Ibu itu harus bisa mengimbaskan ke teman. Jadi pengalaman Ibu hari ini terlebih dengan kepuasan Ibu, nanti Ibu pilih teman sejawat, bimbing untuk membuat persiapan pembelajaran ya dari modul ajar, kemudian juga nanti Ibu mensupervisi. Kalau hari ini Ibu disupervisi ya, nah nanti di PI 5 Ibu yang melakukan supervisi terhadap rekan sejawat. Adapun yang harus dihadiri oleh saya untuk praobservasi itu Ibu dokumenkan sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan supervisi juga Ibu dokumenkan sendiri. Namun yang harus saya terlibat langsung adalah pasca observasi dengan rekan sejawat itu nanti direkam ya untuk tidak masuk dihadiri oleh saya. Nah, Ibu kiranya itu langkah-langkah berikutnya. Namun terakhir kepada Ibu, kira-kira di sini ada lembar rencana pengembangan diri ya. Seperti tadi aktivitas pengembangan yang ingin Ibu lakukan adalah di pembelajaran diferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi. Tujuannya agar apa ini tujuannya? Tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran diferensiasi ini. Jadi tujuannya ya tujuannya adalah untuk membuat diferensiasi produk ya. Dan konten enggak? Dan konten. Konten. Kira-kira untuk ukuran keberhasilan nanti di produk itu dan konten itu produk pembelajaran ya. Iya, pembelajaran ya. Juga saya melihat mayoritas ya, karena memang enaknya ketika presentasi ya, memang di depan gitu ya. Jadi mayoritas Ibu kelihatan dalam satu titik ya, kurang menyebar ke seluruh tempat. Nah itu kiranya catatan-catatan yang bisa saya sampaikan. Dan Ibu tadi juga di bagian akhir cukup ya memberikan stimulus, refleksi, umpan balik, termasuk juga rencana tindak lanjut. Tadi termasuk penagihan tugasnya berupa produk ya. Betul sekali, sehingga nanti Ibu konsen ke diferensiasinya adalah produk dan konten ya. Itu ada pada sini. Kiranya demikian Ibu untuk pasca observasi, dan selanjutnya tentang langkah-langkah setelah Ibu melaksanakan
PI 4 ini ya, pada hari Sabtu tanggal 24 kita akan melaksanakan lokakarya. Nah, pada lokakarya tersebut fokus utamanya adalah coaching. Namun apa yang dicoachingkan, apa yang dikerja kelompokkan itu adalah dokumen dari hasil kegiatan ini. Jadi hasil pembelajaran ini nanti dibawa ke kelompok, didiskusikan, kemudian pasca observasinya itu nanti oleh teman di kelompoknya. Jadi dokumen dari sini insya Allah Ibu persiapkan, termasuk juga saya mendokumenkan nanti untuk bahan lokakarya 4. Kemudian Ibu, tahap ini adalah merupakan tahap kedua bagi Ibu. Yang pertama tentang penerapan budaya positif dan juga pembelajaran berdifferensiasi dengan basis kecerdasan emosional sosial ya, sosial emosional. Ini yang pertama kan Ibu pemahaman diri ya. Ibu belajar bersama pasien dan juga instruktur. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah Ibu praktik hari ini. Nah, tinggal tahap ketiga nanti di PI 5 Ibu itu harus bisa mengimbaskan ke teman. Jadi pengalaman Ibu hari ini terlebih dengan kepuasan Ibu, nanti Ibu pilih teman sejawat, bimbing untuk membuat persiapan pembelajaran ya dari modul ajar. Kemudian juga nanti Ibu mensupervisi. Kalau hari ini Ibu disupervisi, nah nanti di PI 5 Ibu yang melakukan supervisi terhadap rekan sejawat. Adapun yang harus dihadiri oleh saya untuk praobservasi itu Ibu dokumenkan sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan supervisi juga Ibu dokumenkan sendiri. Namun yang harus saya terlibat langsung adalah pasca observasi dengan rekan sejawat itu nanti direkam ya untuk tidak masuk dihadiri oleh saya. Nah, Ibu kiranya itu langkah-langkah berikutnya. Namun terakhir kepada Ibu, kira-kira di sini ada lembar rencana pengembangan diri ya. Seperti tadi aktivitas pengembangan yang ingin Ibu lakukan adalah di pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi. Tujuannya agar apa ini tujuannya? Tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran diferensiasi ini. Jadi tujuannya ya tujuannya adalah untuk membuat diferensiasi produk ya. Dan konten enggak? Dan konten. Kira-kira untuk ukuran keberhasilan nanti itu di produk itu dan konten itu produk pembelajaran ya. Iya, pembelajaran ya. Daya dukung nanti itu yang Ibu perkuat. Daya dukungnya agar ini produk pembelajaran nanti siswa benar-benar terlaksana gitu. Untuk pendukungnya baik dilihat dari sisi Ibu atau dari sisi siswa dan juga prasarannya lain mungkin. Kira-kira dari sisi Ibu apa ya Ibu sudah yakin ini tentang pembelajaran kan tadi Ibu merasa kurang gitu ya. Berarti nanti
ketika ibu akan itu berarti ibu harus lebih menguasai ya. Ya. Jadi adalah penguasaan tentang pembelajaran eksistensi ya. Kemudian dari pendukung siswa agar ini tercapai, Siswa dapat mengerjakan Iya. pembelajarannya masih manfaatkan macam-macam. ya kira-kira dari sisi siswa agar produk ini bisa terwujud, motivasi apa saja dari siswa yang menunjang itu, dari siswa. Yang mana bisa kerjasama, Iya. melakukan Berarti kerja kelompok ya, kelompok manajemen waktu mereka. ya, atau diskusi ya, diskusi kelompok siswa. Nah ibu, ini kira-kira waktunya ibu kapan ini? Besok juga bisa pada kesempatan. Oke, insya Allah sejak besok ya. Ya, karena pembelajarannya Betul. dari kelas besok. Nah ibu, satu lagi dalam untuk kegiatan P5 ya, berkaitan dengan bukti fisik nanti ibu melakukan supervisi. Ini kalau dilihat dari jadwal itu tanggal 9 sampai dengan 12 September harus sudah full. Keseluruhan dari Iya, jadi Pak, dan iya, konsultasi. jadi ibu silakan saja agar jangan sampai ketika tanggal 12 Masih ya belum. sampai 15 masih belum ya. Jadi setelah pengalaman ini ibu langsung praktikan dengan teman sejawat, dan di akhirnya nanti ketika PI 5 itu ibu sudah bisa menyatakan catatan observasi, kemudian observasi, dan sekaligus dokumen pasca observasi ya. Yang itu harus saya lihat. Kiranya demikian ibu, sampai pada rencana pengunduran diri untuk tindakan ibu. Ada hal yang mungkin ingin ibu tanyakan atau ingin ibu sampaikan di akhir kegiatan ini? ucapan terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir di sini memberikan informasi kepada saya tentang informasi belajar itu benar-benar sangat memberikan impact baik. Jadi saya mengetahui kekurangan saya di mana, apa yang saya lupakan untuk pelaksanaan masa pembelajaran selanjutnya dari jadi Alhamdulillah ibu, mudah-mudahan kita panjang usia, kita selalu bisa belajar bersama untuk menyelesaikan cita-cita ibu tentang program ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan berhasil sampai akhir. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf apabila ada hal yang